Selanjutnya untuk nomor 4, kita akan selesaikan nomor 4 ini. Yang pertama adalah kita misalkan ini, tablet 1 sama dengan X, berarti X-nya sama dengan tablet 1. Lalu ini, tablet 2, kita misalkan Y-nya adalah tablet 2. Selanjutnya kita buat tabelnya, berarti keterangan di sini adalah vitamin A, ini kita. Di tablet itu ada vitamin A, lalu ada vitamin B. Berarti vitamin B, lalu yang ini berkaitan dengan namanya harga. Berarti ini adalah tablet 1. Yang ini adalah tablet 2. Lalu berkaitan dengan namanya adalah kapasitas. Oke, ini tabelnya. Selanjutnya bisa kita isi tabel ini, kita baca sekali lagi. Seorang anak diharuskan minum 2 jenis tablet setiap hari. Tablet jenis 1, ini dia, berarti X, mengandung 5 unit vitamin A, berarti 5, dan 3 unit vitamin B, berarti ini 3. Tablet jenis 2 mengandung 10 unit vitamin A, berarti 10 untuk vitamin A, dan 1 unit untuk vitamin B, berarti 1. Dalam satu hari, anak tersebut memerlukan 25 vitamin A. Berarti boleh lebih dari 25, berarti lebih besar sama dengan 25. Yang ini berarti 5, berarti lebih besar sama dengan 5. Selanjutnya berkaitan dengan harga tablet 1 itu adalah 4.000, berarti ini 4.000. Harga tablet 2-nya adalah 8.000. Ini tidak ada. Maka dari sini bisa kita cari model matematikanya. Untuk yang pertama, ini dia yang pertama, berarti dia 5X ditambah dengan 10Y lebih besar sama dengan 25. Sama-sama kita bagi dengan 5, berarti X ditambah 2Y lebih besar sama dengan 5. Selanjutnya untuk model yang kedua, berarti ini yang kedua, berarti 3X ditambah dengan Y lebih besar sama dengan 5. Untuk yang ketiga, itu X lebih besar sama dengan 0. Yang keempat adalah Y lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya yang ini. Berarti yang ini adalah fungsi objektifnya. Berarti Z sama dengan 4.000X ditambah dengan 8.000Y. Selanjutnya setelah model matematika kita peroleh, kita bisa cari daerah penyelesaiannya. Kita tentukan titik koordinatnya terlebih dahulu. Untuk yang ini, kalau X-nya itu sama dengan 0, berarti Y-nya itu sama dengan 5/2. Lalu kalau Y-nya sama dengan 0, berarti X-nya itu sama dengan 5. Selanjutnya yang ini, X sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan 5. Kalau Y sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 5/3. Setelah ini kita bisa gambarkan koordinat kartesius. Yang ini X, yang ini Y. Selanjutnya untuk yang hijau ini, X 0, Y-nya 5/2, berarti di sini 5/2, berarti 5, saya tulis di sini, lalu kita hubungkan. Kita bisa lihat tandanya lebih besar, berarti arahnya ke atas. Selanjutnya untuk pertidaksamaan kedua, X sama dengan 0, Y-nya sama dengan 5. Berarti di sini. Lalu Y sama dengan 0, X-nya adalah 5/3. Berarti di sini 5/3. Kita hubungkan.
Kita lihat tandanya adalah lebih besar, berarti arahnya ke atas. Selanjutnya, X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0, berarti dia berada di koordinat 1. Maka yang dia 2 kali arsir, ataupun 4 kali bersama dengan X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0, dia adalah di sini daerahnya. Selanjutnya kita tentukan titik koordinatnya, titik pojok, ini titik A, yang ini adalah titik B, dan yang ini adalah titik C. Selanjutnya kita bisa tentukan titik A-nya itu adalah 5,0. Titik B-nya itu adalah eliminasi antara ini X tambah 2Y sama dengan 5 dengan 3X ditambah Y sama dengan 5. Yang ini saya kalikan 3, berarti 3X tambah 6Y sama dengan 15. Yang ini bawah 3X tambah Y sama dengan 5. Selanjutnya, kita eliminasi variabel X, berarti habis. 6Y dikurang dengan Y, ini adalah 5Y, sama dengan 10. Berarti Y sama dengan 2. Selanjutnya, Y sama dengan 2, kita sub ke persamaan ini. X tambah 2Y sama dengan 5. Berarti X-nya sama dengan 5 dikurang, ini Y-nya kita ganti dengan 2, berarti 4, berarti dikurang dengan 4, berarti X-nya sama dengan 1. Maka titik koordinat B itu adalah 1,2. Untuk titik koordinat C adalah 0,5. Selanjutnya setelah titik koordinat A, B, dan C diketahui, maka kita substitusikan ke fungsi objektif, yaitu fungsi Z. 4.000X ditambah dengan 8.000Y. Untuk titik A-nya itu sama dengan 5,0, berarti yang ini sama dengan 0, karena Y-nya itu 0, 4.000 dikali dengan 5, ini adalah 20.000. Selanjutnya untuk titik B, itu adalah 1,2, maka nilai Z-nya itu 4.000 kali dengan 1 berarti 4.000, 8.000 dikali dengan 2 berarti 16.000, maka hasilnya adalah 20.000. Selanjutnya untuk titik koordinat C, yaitu 0,5, maka nilai Z-nya itu sama dengan 40.000. Pertanyaannya adalah pengeluaran minimum, berarti yang paling kecil, yang paling rendah nilainya, yaitu ini dia, 20.000. Jawabannya adalah D. Untuk nomor 5, kasusnya sama dengan nomor 4 dan nomor 3. Yang pertama, kita misalkan dulu X-nya apa dan Y-nya apa, berarti X-nya itu adalah ini, pakaian model 1, berarti X-nya itu adalah model 1, Y-nya itu adalah model 2. Selanjutnya kita buat tabelnya, keterangan. Di dalam model itu ada namanya adalah kain polos dan kain bergaris. Berarti di sini kain polos, kain bergaris. Lalu selanjutnya berkaitan dengan harga. Berarti harga. Berarti di sini adalah model 1, lalu model 2, dan kapasitas. Selanjutnya kita bisa isi tabel ini berdasarkan masalah yang diberikan.
kita baca sekali lagi supaya lebih paham. Seorang penjahit memiliki persediaan 20 meter kain polos dan 20 meter kain bergaris. Jadi untuk kain polosnya itu lebih kecil sama dengan 20, ini dalam bentuk meter, dan kain bergarisnya juga lebih kecil sama dengan 20 meter. Selanjutnya, pakaian model 1 memerlukan 1 meter kain polos, berarti 1 meter nih. Kain bergarisnya adalah 3, berarti 3 meter. Pakaian model 2 memerlukan 2 meter kain polos, berarti 2 meter, dan 1 meter kain bergaris, 1 meter. Berkaitan dengan harga, pakaian model 1 dijual dengan harga 150.000, berarti 150.000 per potong. Untuk model 2-nya itu adalah Rp100.000 per potong. Maka ini nanti adalah fungsi objektifnya. Selanjutnya kita bisa buat model matematikanya berdasarkan tabel yang di atas. Untuk model yang pertama, karena satuannya semuanya meter, berarti kita tidak perlu ubah. X ditambah dengan 2Y lebih kecil sama dengan 20. Untuk model matematika yang keduanya, berarti 3X ditambah dengan Y lebih kecil sama dengan 20. Maka selanjutnya X dan Y harus lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya fungsi objektif. Kita misalkan dengan Z sama dengan, ini berarti 150.000 X ditambah 100.000 Y. Selanjutnya kita bisa gambar sistem pertidaksamaan ini. Kita tentukan dulu titik koordinatnya. Kalau X-nya sama dengan 0, berarti Y-nya itu sama dengan 10. Lalu kalau Y-nya sama dengan 0, berarti X-nya itu adalah 20. Selanjutnya yang ini, kalau X sama dengan 0, maka Y-nya itu sama dengan 20. Lalu kalau Y-nya sama dengan 0, maka X-nya itu sama dengan 20/3. Selanjutnya kita bisa gambar ke dalam koordinat kartesius, ini dia. Yang ini X, yang ini Y. Untuk warna ungu berarti X0, Y-nya 10, berarti Y-nya 10. Saya tulis di sini, Y-nya sama dengan 10. Y0, X-nya adalah 20. Saya tulis di sini, 20, maka ini dia hasilnya. Tandanya lebih kecil, berarti arahnya ke bawah. Kita bisa lihat nih tandanya lebih kecil. Selanjutnya, untuk pertidaksamaan kedua, X-nya 0, Y-nya 20. Saya buat di sini, 20. Lalu Y-nya 0, X-nya adalah 20/3. Saya misalkan di sini, 20/3. Oke, tandanya adalah lebih kecil. Maka daerahnya yang diarsip 4 kali, karena yang ini dianggap dia berada di kuadran 1, untuk X dan Y lebih besar sama dengan 0, maka di sini dia daerahnya. Selanjutnya kita tentukan titik koordinatnya, yang ini adalah A, yang ini adalah B, dan yang ini adalah C. Maka titik koordinat A itu adalah 20/3,0, yang B itu eliminasi antara ini dengan ini, yang ini dengan ini, yang ini saya kalikan 3, berarti 3X ditambah dengan 6Y sama dengan 60, lalu bawahnya 3X ditambah dengan Y sama dengan 20. Lalu kita eliminasi variabel X, ini habis, maka ini jadinya adalah 5Y sama dengan
60 dikurang dengan 20, 40, berarti Y sama dengan 8. Selanjutnya bisa kita subkan ke sini. X ditambah dengan 2Y sama dengan 20. Y-nya itu adalah 8, berarti X sama dengan 20 dikurang 16. Karena 8 dikali dengan 2 adalah 16, berarti X sama dengan 20 dikurang 16 adalah 4. Berarti titik koordinat B itu adalah 4,8. Selanjutnya untuk titik koordinat C itu adalah 0,10. Selanjutnya kita substitusikan ke dalam fungsi objektif. Ini dia. Untuk titik A sama dengan 20/3,0. Kita substitusikan ke dalam fungsi Z, maka hasilnya nilai Z-nya adalah 1 juta. Ini 15 nanti bagi 3 adalah 5 berarti tinggal 50.000. 50.000 dikali dengan 20 adalah 1 juta. Titik B-nya itu 4,8, maka substitusikan ke dalam fungsi Z, dapatlah nilai Z-nya itu adalah 1.400.000. Selanjutnya untuk titik koordinat C itu adalah 0,10, ini dia. Maka nilai Z-nya itu sama dengan, berarti ini dia. Yang ini 0, karena X-nya 0, 1 juta. Selanjutnya pertanyaannya adalah penghasilan maksimum. Berarti maksimum itu kita lihat yang nilainya besar. Berarti yang nilai besar itu adalah ini. 1.400.000, maka jawabannya adalah A. Oke, saya kira paham untuk pertemuan kali ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.